Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Hasanah dari kelas 12 MIPA 3, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah artikel dengan judul Taman Sari Masih Melawan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat M.Hum. Sebelumnya, saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan pemaparan informasi ataupun pemilihan kosakata. Baiklah, selamat menyaksikan. Kasus di Taman Sari masih belum usai. Bermula dari rencana pembangunan rumah deret yang menjadi upaya perwujudan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh pada 2017. Pembangunan ini menuai banyak kontroversi, dimulai dari status tanah, izin lingkungan, bahkan sampai adanya pelanggaran hak serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat. Sosialisasi tentang rumah deret di RW 11 Taman Sari ini dimulai pada Juni 2017. Saat itu Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengundang warga Taman Sari untuk berbuka puasa di pendopo. Namun nyatanya, buka puasa bersama tersebut diisi dengan sosialisasi rumah deret. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa selama pembangunan, warga Taman Sari akan dipindahkan terlebih dahulu. Setelah pembangunan selesai, warga Taman Sari akan mendapatkan bebas sewa pada 5 tahun pertama. Namun, pada tahun ke-6, warga Taman Sari harus membayar sewa. Tentunya warga Taman Sari yang sudah tinggal puluhan tahun secara turun-temurun tidak setuju. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2017, warga mengeluarkan surat penolakan dengan alasan sudah lama tinggal di RW 11 dan tidak mau menjadi penyewa seumur hidup. Pada 26 September 2017, DPKP 3 mengeluarkan SK tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi, dan pelaksanaan rumah deret tahun anggaran 2017. Namun, SK ini mengalami cacat prosedur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya konsultasi publik, AMDAL, dan juga izin lingkungan. Kompensasi yang diberikan juga tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sepanjang 2017 sampai 2019, telah terjadi banyak negosiasi dan juga intimidasi. Di antaranya, pada 26 November 2017, PT Sartonia Agung selaku pemenang tender melakukan intimidasi pada warga dengan cara mendatangi rumah ke rumah, lalu menawarkan pilihan dana penggantian atau digusur paksa. Warga yang ketakutan pun memilih untuk menerimanya. Kontraktor rumah deret, yakni PT Sartonia Agung, beberapa kali melakukan proses pembangunan sementara proses pengadilan tengah berlangsung, seperti yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2018 ketika warga menghadiri sidang gugatan SK DPKP 3 di PT UN Bandung. PT Sartonia Agung melakukan penggusuran yang merusak beberapa fasilitas umum. Penggusuran tersebut tentunya melanggar ketentuan pasal 109 dan juga pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tim solidaritas dan warga yang berusaha bernegosiasi pun malah mendapat tindak kekerasan berupa pukulan dan pelemparan batu serta serpihan kaca, sehingga menimbulkan korban luka sejumlah 23 orang. Bahkan, satu orang warga bernama Irfan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bocor di bagian kepala. Pukul 16.15 tanggal 11 Desember 2019, warga Taman Sari dikejutkan dengan adanya surat pengosongan lahan dari Satpol PP. Dan tanggal 12 Desember 2019, terjadilah penggusuran paksa di Taman Sari. Berikut adalah kronologi tanggal 12 Desember 2019. Sejak pagi hari, area parkir Taman Film yang biasanya diisi oleh bus travel dikosongkan. Preman dan Intel terlihat mondar-mandir di area RW 11 Taman Sari. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi penggusuran, tengah diselenggarakan apel dan juga terdapat 2 buah ekskavator. Masa solidaritas bersama warga yang mengetahui kabar ini kemudian memobilisasi diri ke titik penggusuran dan membangun barikade. Sekitar 100 personel Satpol PP bersama 1 anggota TNI yang merupakan personil Kodim setempat datang dari arah Masjid Al-Islam menuju permukiman warga yang berada di belakangnya.
Satu warga bernama Eva atau yang biasa dikenal dengan sebutan Teh Eva memprotes kedatangan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, dan juga tentara. Sebagai perwakilan warga, Teh Eva menyatakan bahwa pembangunan rumah deret malprosedur, cacat hukum, dan juga merampas ruang hidup warga. Namun, aparat tidak menggubris. Aparat Satpol PP mulai membongkar rumah warga dan melakukan tindak kekerasan terhadap warga. Sekitar pukul 10 terjadi penambahan personel aparat kepolisian ke titik penggusuran. Bersamaan dengan itu, Satpol PP masih terus membongkar barang-barang warga. Tanpa persetujuan warga, barang-barang tersebut langsung dibawa ke dalam truk dan diangkut ke Rusunawa Rancacili. Aparat juga mendorong massa solidaritas yang menjaga barang-barang milik warga yang sudah dievakuasi di belakang Taman Film. Di titik lain, alat berat mulai merubuhkan rumah warga. Menjelang siang hari, kuasa hukum warga dari LBH Bandung memprotes dan mempertanyakan landasan hukum tindakan aparat Satpol PP yang melakukan penggusuran paksa. Ia menyebutkan, pada tanggal 1 November 2019, BPN telah mengeluarkan surat yang isinya adalah tanah di Taman Sari itu berstatus quo, artinya Pemkot bukanlah pemilik lahan tersebut. Terlebih, penggusuran paksa yang dilakukan tidak memiliki alas hak yang kuat, seperti sertifikat kepemilikan ataupun hak guna lahan di RW 11 Taman Sari. Lagi, Pemkot juga tidak memiliki izin lingkungan atas proyek rumah deret yang akan dibangun dengan menggusur paksa lahan warga. Tindakan pemerintah Kota Bandung melalui aparat Satpol PP dan polisi jelas merupakan tindakan ilegal dan lebih dari itu telah merampas ruang hidup warga. Pukul 1:30 siang, massa solidaritas dan beberapa warga kembali menghadang proses penggusuran. Ekskavator kembali menggusur rumah warga hingga menimbulkan polusi asap yang sangat lebat. Setelah menutup 2 akses jalan masuk, aparat kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP berpakaian lengkap merangsek kembali ke dalam permukiman warga Taman Sari. 4 kali tembakan gas air mata ditembak ke arah massa solidaritas. Massa pun berlarian ke berbagai arah. Kemudian, polisi menyisir lokasi sekitar Taman Sari. Tembakan gas air mata tersebut juga mengenai kabel listrik yang memicu kebakaran pada rumah Teh Eva. Pukul 4 sore, aparat melakukan tindakan represif secara brutal dan menangkap warga dan massa solidaritas secara acak. Tindakan tersebut menyebabkan salah satu warga yang bernama Enjo mengalami luka parah di bagian wajah yang membutuhkan penanganan intensif dari rumah sakit. Kejadian yang sempat menjadi trending topik ini, selain mengakibatkan kerugian secara fisik maupun psikis, juga mengakibatkan kerugian material. Barang-barang yang dibawa ke Rusunawa Rancacili banyak yang rusak. Barang-barang berharga seperti perhiasan, surat-surat penting, dan barang-barang lain juga banyak yang hilang. Kerugian dari barang-barang yang terdata saja jumlahnya sekitar 150 juta rupiah. Belum lagi kerugian psikis berupa trauma yang dialami warga. Bukan hanya dewasa, tetapi anak-anak juga ada di sana. Namun, sampai saat ini belum terlihat itikat serius dari Pemkot, padahal warga sudah mengajukan pengaduan. Pada kasus ini, anak-anak pun tak luput menjadi korban. Banyak anak-anak yang ketakutan, bahkan trauma. Untuk berangkat ke sekolah saja, mereka merasa ketakutan. Untungnya, banyak lembaga swadaya masyarakat yang membantu. Anak-anak mendapat pendampingan psikolog dan akhirnya mulai bisa berangkat ke sekolah. Jumat 13 Desember 2019, Solidaritas bersama warga mendirikan posko Taman Sari Melawan untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Warga yang bertahan tercatat 64 jiwa dengan rincian 45 dewasa, 3 remaja, 6 anak-anak, dan 10 balita. Setelah penggusuran paksa terjadi, warga semakin erat bahu-membahu untuk bertahan dan melawan. Mereka membangun dapur bersama serta mulai berusaha menata kehidupannya. Di tengah pandemi COVID-19, rupanya pemerintah masih gencar melancarkan aksinya untuk melaksanakan program rumah deret. Sepanjang 2020 pun, aksi-aksi seperti upaya perataan tanah oleh alat berat, bahkan sampai upaya pembakaran lahan terus dilakukan.
Kamis, 11 Februari 2021, kembali terjadi penyerangan terhadap warga dan paralegal PBHI Jawa Barat saat melakukan pendampingan dan advokasi terhadap penggusuran paksa di Taman Sari Bandung. Bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan diantaranya, yang pertama, merusak tanaman pangan yang menjadi sumber makanan sehari-hari warga korban penggusuran paksa. Yang kedua, mengusir paksa warga Taman Sari dan menutup akses tempat tinggal warga dengan membuat pagar dari seng. Yang ketiga, menyerang warga dan para pembela HAM yang tengah mendampingi bertugas. Salah satunya seorang pembela HAM sekaligus paralegal PBHI Jawa Barat yang didorong, dicakar, ditendang, dijambak, lalu kepalanya juga dihantamkan ke tembok dan mengeluarkan banyak darah, serta robek dan harus mendapatkan jahitan di bagian kepala, sehingga ia harus dilarikan ke UGD rumah sakit. Dan yang keempat, melakukan pelecehan seksual secara verbal seperti pantesan gak laku-laku, gak kawin. Daripada kamu foto-foto, mending kamu berduaan aja sama aku sini, saya bayar. Kamu pendek, bulat kayak Pikachu. Oleh karena itu, pihak Taman Sari serta organisasi-organisasi lainnya seperti Brigade UI, BEM Fisip Unpad, Simpul Puan, Formujars, HMI, dan masih banyak organisasi-organisasi lainnya menyatakan sikap mengecam tindakan ini serta menuntut pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus Taman Sari. 3 tahun sudah berlalu dan kasus Taman Sari masih juga belum menemui titik temu. Ketidakadilan, perusakan, dan paksaan seakan dianggap angin lalu. Akankah kita tetap diam membisu? Atau mungkin ini saatnya kita melawan dan bersatu? Saya Widi Hasanah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.